Latar belakang Revolusi Cina. Yang pertama, kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan II serta Perang Tiongkok-Jepang. Yang kedua, pemerintah yang lemah dalam menghadapi intervensi bangsa asing. Ketiga, munculnya kaum terpelajar atau intelektual. Keempat, banyaknya pemberontakan dari dalam negeri. Dan yang kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dinasti Qing. Perang Candu I yaitu pada tahun 1839 sampai 1942. Pelarangan penjualan opium dari Inggris kepada rakyat Cina diakhiri dengan kemenangan Inggris yang ditandai Perjanjian Nanking. Kedua, Perang Candu kedua, yaitu pada tahun 1856 sampai 1860. Cina melawan Inggris, Amerika, dan Prancis yang berambisi memperluas wilayah mereka. Dimenangkan negara imperialis yang ditandai dengan Traktat Tientsin dan Konvensi Peking. Pemberontakan internal. Pemberontakan Taiping 1850 sampai 1864. Perang saudara antar dinasti Qing dan gerakan mileniarisme Kristen. Pemberontakan Pantai 1855 sampai 1873. Pemberontakan Niang 1853 sampai 1868. Gerakan Boxer 1900 sampai 1901. Revolusi Xinhai. Revolusi Cina pertama yang dinamakan Revolusi Xinhai terjadi pada 11 Oktober 1911, dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang berhasil mengalahkan dinasti Qing. Pada 1 Januari 1912, Republik Tiongkok didirikan oleh Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden. Ia mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Pada 1916, Yuan Shikai meninggal dunia. Pemerintahan diambil kembali oleh Sun Yat-sen lagi. Kemudian tahun 1924, Chiang Kai-shek menduduki pemerintahan. Ia berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan, tetapi pada masa pemerintahannya, ia harus menghadapi perlawanannya dari Mao Zedong yang menganut komunisme. Hal ini berujung pada fase Cina kedua. Revolusi Komunis. Revolusi Komunis merupakan pengambil alihan kekuasaan oleh Partai Komunis Tiongkok pimpinan oleh Mao Zedong yang terjadi pada 1 Oktober 1949. Yakni tanggal didirikannya Republik Rakyat Tiongkok yang berhaluan komunis oleh Mao Zedong. Selama pemerintahan Chiang Kai-shek, terjadi 2 kali perang saudara antara loyalis pemerintah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang dengan loyalis Partai Komunis Tiongkok. Sanminju I. Sanminju I atau 3 prinsip rakyat merupakan gagasan yang dikumandangkan dari Sun Yat-sen yang mengandung arti 1. Min Sen atau nasionalisme, nilai yang ditunjukkan agar bangsa Tiongkok sadar untuk bersatu. 2. Min Su atau demokrasi, bertujuan untuk menjadikan pemerintah Tiongkok bercorak demokratis dan menghapus monarki absolut. 3. Min Seng, kesejahteraan sosial, mengkehendaki keharusan masyarakat untuk mendapat hidup layak. Great Leap Forward merupakan program yang diserukan Mao Zedong pada 1958, bertujuan untuk membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi besar-besaran dengan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui 2 jalur, yaitu pada peningkatan produksi baja sebagai bahan baku, pendirian industri ringan serta konstruksi. Namun program ini menuai kegagalan akibat kurang realistisnya program ini sejak. Dampak Revolusi Cina. 1. Terpecahnya Cina menjadi 2 bagian, yaitu Republik Rakyat Tiongkok wilayah Cina daratan berhaluan komunis dan Taiwan wilayah Cina kepulauan berhaluan non-komunis.
Kedua, menguatnya pengaruh komunis di wilayah Asia. Ketiga, munculnya gerakan radikal di negara-negara sekitar Cina, umumnya di kawasan bagian selatan. 9, salah satunya Indonesia, karena terinspirasi dari keberhasilan Cina. Tokoh Revolusi Cina. 1. Dr. Sun Yat-sen. Kedua, Mao Zedong. Ketiga, Yuan Shikai.